milikmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Haleluya, selamat pagi Jemaat Sakura 5. Satu sukacita bisa kembali bertemu dengan saudara pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan di dalam roh saat ini. Mahura ali braste melekonda maalik raja malaka maralaka. Rikanci mele de shakam de melekomaralaka maralaka. Nadu se elebrasto malakam de melekanca malakam de melekre. Ru se elebrata malakam de melekanca malaka. No saablate krab de melekam da malakam de melekra malaka. Aku deklarasikan biar pagi hari ini kobaran api Roh Kudus di dalam batin kami, kobaran api Roh Kudus di dalam manusia roh kami semakin terus berkobar, semakin terus menyala-nyala. Karena kami tahu satu kebenaran, Engkau yang terus membawa kami terus naik dalam kemuliaan-Mu. Engkau yang terus membawa kami terus naik dalam kemuliaan-Mu. Terjadilah sekapa krokoto sikai risekramalago rorashate rusekramalaga rosekramalaga maralaga. Yes Lord, rute praste melegramakoma rerashate rorashaka krakapasakrai rekancamalaga rusekramalaga maralaga maralaga rikata sekramalaga lu celebre lu sekram nemele kanca lu seklam tamalaga lorase risekra. Haleluya rekam nemele de shakra malaga rekanca malaga lu sekram malaga no sekram malaga malaga no koto sikrai lo tapakaka roka masikrai lu sekram malaga roko chamalaga malaga roka masikrai lu sekram malaga malaga. Hallelujah. Yes Lord, yes Lord. Hallelujah. Rire sekram malaga oh rasika marala marala kaka rerasai reraso rirere ro. Yes Lord, reka pasokra marala reka jamala kata sekrai lu sekra marala ro rasekra marala ro kata sekra marala rika jamala kata sekrai rikata sekrai. Terus doa dengan antusias, doa dengan meluap-luap rikata sekrai no rasekra marala. Yes God, yes God. Risekrai ruse. So lead my hand, I bring my soul, I bring my soul. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Lord, my days, all of my right, all of my wrong. Yes, I over my life, here and beyond, here and beyond.
Sama-sama katakan, I lift my hand. Oh, I bring my song. All of my days, all of my days, all of my right, all of my wrong. I over my life, here and beyond, here and beyond. To the one thing true, Jesus, Jesus is this you. So I lift my hand. I bring my song, I bring my song. Yes, God, all of my days, all of my right, all of my wrong, I over my life, here and beyond. To the one thing true, Jesus is you. I lift my hand, I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I over my life, here and beyond, here and beyond. To the one thing true, Jesus is you. Come on, lift up your hand right now. I lift my hand. Oh God, I bring my song. All of my days, all of my days, all of my right, all of my wrong, I over my life, I over my life, here and beyond. To the one thing true, my Jesus is you. I worship you, God. Lift my hand. Lo rasikande melekora lamaga. Liore mashandera lamara 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 labu. All of my days, all of my right, all of my wrong. Oh God, I
the wanting truth, my Jesus, Jesus. It is you. I lift my hand. I bring my soul. All of my days, all of my life, all of my walk, I open my life. Jesus, 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 to the wanting truth, Jesus, it is you. To the wanting truth, my Jesus, it is you. Oh, to the wanting truth, to the wanting truth, my Jesus, it is you. One more time, to the wanting truth, to the wanting truth, Jesus, it is you. Apapun yang terjadi dalam diri kami, Engkau tetap Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kami, Engkau tetap Allah yang berdaulat, yang berkuasa, menuntun perjalananmu, menuntun sehari-hari hidupmu. Aku deklarasikan pagi hari ini, kedaulatan Tuhan semakin dinyatakan, semakin kuat. Engkau menyadari Dialah Allah yang memegang masa depan, hari-harimu, masa depanmu sungguh ada di tangan Tuhan. Si kota prastekre besekre rusekra malaka, Engkau akan terus menjalani hari-harimu dengan antusias, dengan bergairah, dengan penuh semangat, karena Engkau tahu Tuhan membawa hidupmu selalu ada di dalam lingkupan kuasanya. Come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Rese kota prasta krapakaka. Yes Lord, yes Lord. Si kota praste krebese kapakro, ruse kapasokra malaka, ruse kapasakai. Aku deklarasikan setiap hari di dalam batinmu dipenuhi pengharapan, dipenuhi sukacita, dipenuhi oleh harapan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terjadilah, 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 terjadilah. Come on, angkat kedua tanganmu. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oh, rese kapa krokoto sikai. Yes Lord, yes God, yes God. Oh, raseko bakra kakak dahsyat. Reseko bako kakak sekai, riseko bar, rora seka nako kakek. Yes, yes Lord.
Shekranda malakacha. Era shandera lama lambo. Era kande berastikli daro lama. Yelam ora lama shikande merere. Ru shekrande marela. Reyo. Kalau ku pandang wajah sang raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku. Ku tahu pasti Dia tetap bertahta, berkuasa mengatur, menentukan semuanya. Dia beriku rasa aman, damai melampaui akal. Dia Allah yang pedulikan hidupku. Kamu angkat tanganmu dan taruh satu tanganmu di dada dan katakan, kalau ku pandang wajah sang raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku. Ku tahu pasti Dia tetap bertahan, berkuasa mengatur, menentukan semuanya. Dia beriku rasa aman, damai melampaui akal. Dia Allah yang pedulikan hidupku. Dia Allah yang setia, Dia selalu menggenapi janjinya. Tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Katakan Dia Allah yang setia, yang setia. Dia selalu menggenapi janjinya. Tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Dia Allah yang setia, Dia selalu menggenapi janjinya. Tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Dia Allah yang setia, yang setia. Dia selalu menggenapi janjinya. Tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu
selalu menggenapi janjinya. Tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tegak, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tegak, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tegak, firman-Nya selalu tegak. Sekali lagi katakan firman-Nya selalu tegak. Selalu tergenapi bagimu, selalu tergenapi bagi setiap engkau. Oh, selalu tergenapi. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah gagal. Selalu tergenapi bagimu, bagimu. Terima, aku deklarasikan terima. Terjadilah atasmu. Ora sekra pasoko prakapa sekra. Ru sekra malaka malaka. Rokoto sekra malaka. Rokoto sikra pasok rokoto sakra. Ya. Ri sekra malaka malaka. Terjadilah. Seka pasok rokoto sikra pasekra malaka. Yes God. Ora kata sekra pasok rokoto pasekra malaka. Nasokro malaka malaka. Yes Lord, yes Lord. Ora kata sekra pasok rokoto sekra malaka. Rusekra malaka. Rokoto sekra basok rokoto sikra. Rusekra malaka. Terjadilah, 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 terjadilah atasmu. Mare rara sokoto grobase. Terus angkat suaramu sembah Dia. Thank you God, thank you God, thank you God, thank you God, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Selalu menggenapi janjinya, tak pernah terlambat dan tak
pernah gagal, firman-Nya selalu tergenapi. Dia Allah yang setia, Dia selalu menggenapi janji-Nya, tak pernah terlambat, tak pernah gagal, firman-Nya selalu tergenapi. Biarkan musik saja menyanyikan lagu ini. Biar kau terus berhubungan dengan Tuhan sendiri. Ide kelomar, syakam de milik kamar alakai. Ide melai, cimele de syakam de milik kamar alakai. Abound greatly the syakam de milik kogram marala syakam. Dia tetap Allah yang setia. Dia tetap Allah yang menyertaimu sampai hari ini. Ini melambur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Irelidu. Terima kasih Bapakku. Bring all my love, take over. My Father, Engkau setia buat kami. Today I worship you with all I am. Aku menyembah-Mu. Aku berikan penyembahan tertinggi kepada-Mu.
yang Here we are, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Firman-Nya selalu tergenapi. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Firman-Nya selalu tepat pada waktunya. Selalu tepat pada waktunya. Nabi, firman-Nya selalu tergenapi. Saya merasa ada realita Tuhan yang mencengkeram kita. Engkau yang mendengar rekaman ini, Engkau yang melihat rekaman ini, terus angkat hatimu, angkat suaramu. Saya merasa realita Tuhan yang sama menguasai engkau saat ini, menguasai. Saya merasa Tuhan datang dan berkata, inilah aku. Inilah keberadaanku yang setia buat setiap engkau. Di masa-masa seperti sekarang ini, saya dengar Tuhan berkata, lihatlah, aku yang senantiasa memelihara engkau. Oh, rase kamar Come on, izinkan realita Tuhan semakin meliputi batinmu saat ini. Semakin meliputi batinmu saat ini, semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Semakin bertambah kuat, semakin bertambah kuat. Yes, 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 Lord. Come on, angkat kedua tanganmu. Saat ini juga angkat kedua tanganmu. Ikuti kata-kata yang saya deklarasikan. Katakan sama-sama, hari ini aku menyadari dan semakin menyadari bahwa di luar Tuhan, bahwa di luar realita hadirat Tuhan,
Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini dengan tulus, dengan jujur dari hatiku, aku mau katakan, jangan pernah ambil realitamu dari hidupku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oh, rekam de mele de shakam da malakam de mele kamara la kamara la rikamara la. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Come on, sama-sama angkat kedua tanganmu sekali lagi dan katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Korasya kamarala marala maralaka, korasya kamarala marala marala maralaka. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi karesa kapakroka. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kerasekan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Riko pasekan. Sungguh engkau hebat, kiresa kamaraka perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Reka pasekra malaka maralaka. Thank you God, thank you Jesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi thank you Jesus.
hidupku, di hidupmu. Dia tetap Allah yang dahsyat. Dia tetap Allah yang setia. Terjadilah atasmu, aku meteraikan atasmu. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Terjadilah, terjadilah. Aku deklarasikan, engkau akan terus semakin kuat, engkau akan terus semakin perkasa. Stronger than before, stronger than before, stronger than before. Kau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan semua kita, engkau yang sudah menerima porsi dan bagianmu, sama-sama dengan kuat, sama-sama kita katakan amin. Kamu sekali lagi berikan sorak-sorai, sorak-sorai. Oh, haleluya. Saya percaya pagi hari ini porsi dan bagianmu sudah engkau terima sepenuhnya di dalam Tuhan. Selamat pagi. Sukacita, satu sukacita bisa melayani saudara, menyembah bersama dengan saudara. Selamat pagi. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. God bless you. Shalom, selamat pagi saudara. Kita senang sekali berjumpa dengan saudara. Tetap semangat saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau sekalipun melalui online. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran-Mu dinyatakan, apa yang menjadi kehendak-Mu Engkau nyatakan buat setiap kami Tuhan, agar kami mengerti lebih dalam lagi apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul Allah adalah pemberi. Pada pagi hari ini saya masih akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kemampuan supernatural Allah. Ya, kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang keuangan. Saudara, banyak orang takut kehilangan, begitu kuat mencengkeram uang mereka. Ya. Karena mereka berpikir bahwa Allah akan mengambilnya. Sebenarnya Allah akan memperlakukan Anda lebih baik daripada Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Allah adalah El Shaddai, bukan El Chapo atau Allah yang pelit. El Shaddai, ya, asal dari kata, ya, Shaddai itu dari kata syadah. Syadah artinya mengumpulkan atau mencurahkan. Aku adalah Allah yang mencurahkan berkat, yang memberi kepada mereka dengan berkelimpahan secara terus-menerus. Allah ingin memberkati anak-anaknya. Memang benar bahwa jika Anda dapat melihat ke semua hal yang Anda miliki dan berkata, saya yang melakukan ini, semua ini adalah hasil usaha saya, maka Anda belum masuk ke dalam kemampuan supranatural Allah.
Anda hanya bergantung pada diri Anda sendiri. Saudara, saya melihat masih banyak orang-orang Kristen ya, masih belum memahami tentang keuangan yang benar. Sebab itu ketika mereka mengalami ya masalah dalam hal keuangan, misalnya seperti saat-saat sekarang ini, banyak pekerjaan mengalami PHK, banyak penurunan dalam segi ekonomi, ya, perdagangan mengalami penurunan dan sebagainya, ya. Mereka itu mengalami stres atau tekanan dan mereka khawatir. Mereka khawatir, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka belum menyadari dan belum memahami pemahaman yang benar tentang keuangan, saudara. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, supaya saudara bisa terlepas dari segala tekanan, ya, dari stres, ya. Orang-orang luar mungkin bisa mengalami seperti ini, tapi kita sebagai anak Tuhan yang mempunyai Allah yang hidup, yang Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati kita, saudara, ya. Karena Allah memberkati kita, Dia memegang janji kepada nenek moyang kita, itu Abraham, ya, bahwa Allah akan memberkatimu, Allah akan memberkati keturunanmu. Olehmu maka bangsa-bangsa di muka bumi akan menerima berkat. Barang siapa yang memberkatimu akan diberkati, barang siapa mengutuk kamu akan dikutuk. Saudara, inilah janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah yang orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Karena kita termasuk keturunan Abraham karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan membuat kita mengalami kehidupan yang makmur, saudara. Tapi kemakmuran ilahi berbeda dengan kekayaan yang ditawarkan oleh dunia. Allah ingin Anda memiliki barang-barang yang bagus, ya. Tapi Anda tidak seharusnya mendapatkan semua itu dengan mengumpulkan uang Anda dan menggunakan semua itu untuk diri Anda sendiri, ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui. Pertama, ketika Anda memberi dan mengelola harta Anda seperti seorang pengelola uang Allah, maka Allah akan memberkati Anda. Anda akan memiliki barang-barang yang bagus, tapi Anda tidak akan bekerja keras sampai Anda sakit, ya. Tidak seperti orang-orang di luar sana, saudara, ya. Untuk mendapatkan kekayaan mereka harus banting tulang, ya kan. Mereka harus mencari uang dari pagi sampai larut malam, ya kan, untuk mengumpulkan sejumlah uang, saudara, ya. Dan mereka lakukan itu dengan kerja keras, saudara, dengan berpeluh, dengan berkeringat, ya. Dan mereka melakukannya juga dengan tidak sukacita. Mereka melakukannya dengan tekanan. Akhirnya mereka tidak sedikit dari antara mereka yang sakit, ya, saudara. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, untuk mengalami kekayaan yang dari Tuhan itu bukan seperti itu, saudara. Tuhan menjanjikan kekayaan buat kita itu, saudara, tidak perlu sampai kita bekerja keras, ya, sampai ngoyo dan akhirnya sakit, saudara, ya. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kedua, yaitu ketika Anda, ya, membukakan tangan Anda dan mulai mempercayai Allah, Anda akan melihat bahwa Allah bukanlah pengambil. Ia adalah Allah yang melipat gandakan. Ia tidak datang ke dalam hidup Anda untuk mengambil dari Anda, ya. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang Allah berkati dan mereka semua mengakui Allah sebagai sumber mereka, saudara, ya. Pentingnya, saudara, ya, kita harus mengakui bahwa yang menjadi sumber berkat kita adalah Allah, bukan diri kita sendiri, saudara, ya. Kita akan
mendengar kembali saudara bersama-sama saudara ya. Daud adalah sebuah contoh yang bagus tentang seorang pengelola. Ia ingin membangun bait Allah untuk Tuhan, tetapi Allah berkata bahwa dia tidak bisa. Allah ingin anak Daud, Salomo, untuk membangun bait Allah. Daud mentaati Allah, tetapi ia mulai menyisihkan uang dan bahan-bahan yang suatu hari akan dibutuhkan Salomo untuk membangun bait Allah. Itu adalah caranya untuk berkontribusi dalam pembangunan bait Allah. Daud menyisihkan hartanya yang nilainya sama dengan 36 miliar dolar dalam bentuk emas dan 14 miliar dolar dalam bentuk perak, sementara Salomo bertumbuh dewasa. Kemudian tepat sebelum ia menyerahkan takhta kepada Salomo, ia memberikan satu pemberian terakhirnya. Ia berkata, "Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan?" Saudara bisa baca dalam 1 Tawari 29 ayat 3 sampai 5. Ya. Saudara, kita bisa belajar di sini ya bahwa Daud itu adalah seorang pengelola. Dia menempatkan diri sebagai seorang pengelola, saudara. Dia mengakui bahwa Allah itu menjadi sumber berkatnya, saudara. Dia mengakui bahwa Allah adalah sumber daripada Daud. Sebab itu saudara, hatinya begitu mengasihi Allah, saudara. Dia rindu untuk membangun rumah Allah. Ya, dia tidak diperkenankan untuk membangun rumah Allah, tetapi dia mempersiapkan bahan-bahan. Ya, dia menyiapkan uang, saudara, untuk ketika anaknya nanti Salomo sudah siap untuk membangun bait Allah, bahan-bahan sudah disiapkan, saudara. Inilah hati Daud, saudara. Ya, kemudian bukan hanya Daud saja ya, dia memberikan, dia mengumpulkan uangnya dan bahan-bahan itu, tetapi Daud itu mendorong ya banyak orang lain untuk memberi, saudara. Akhirnya semua kepala suku itu diliputi dengan roh memberi dan mulai memberikan sumbangan yang sangat besar, saudara. Ya, kemudian begitu banyak uang yang terkumpul, begitu banyak bahan-bahan yang dikumpulkan, saudara. Ya, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Dalam 1 Tawari 29 ayat 10 sampai 12. Di sini kita melihat Daud ya, melihat dirinya sebagai seorang pengelola. Dia tahu bahwa semua hartanya telah diberikan Allah kepada dia. Dia tidak mengaku bahwa ini milik saya, saudara. Dia mengakui bahwa ini semua milik Allah. Daud hanya sebagai pengelola saja, saudara. Daud memberi pujian pada Allah karena telah menjadi sumber semua kekayaannya. Dia memuji kepada Allah. Allah itu sebagai sumber kekayaan bagi Daud, saudara. Allah telah membebaskan umat Israel dari perbudakan dan membawa mereka menjadi sebuah bangsa yang kaya dan makmur, saudara. Saudara, perlunya kita sebagai anak Tuhan ya, untuk kita mengalami kemampuan ya supernatural Allah, yaitu kita mempunyai hati yang tahu bersyukur pada Allah.
Daud itu seorang yang tahu bersyukur pada Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang telah membawa umat Israel keluar dari perbudakan, ya, dari seorang budak, dari budak Mesir, dikeluarkan oleh Allah masuk ke negeri, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ya saudara, ke negeri yang makmur, saudara, sehingga menjadi suatu negara yang kaya, ya, suatu negara yang kaya dan makmur, saudara. Inilah pentingnya kita sebagai anak Tuhan. Kalau saudara mau mengalami, ya, terobosan, ya, di dalam finansial, kalau saudara mau mengalami, ya, supernatural kemampuan di dalam finansial, saudara, pentingnya kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Terlebih lagi, saudara, kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita dulu adalah budak dosa, saudara. Kita sekarang boleh diangkat menjadi anak Allah. Kita ditebus oleh darahnya. Kita telah diampuni dari segala dosa-dosa kita. Kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita telah dipindahkan, ya, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita masuk ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Kita telah diangkat dari anak Allah, saudara. Ya, kita dijadikan milik Allah, saudara. Kita telah diampuni semua dosa-dosa kita. Kita telah disembuhkan dari segala penyakit kita. Dan kita sudah dibebaskan dari segala kutuk. Dari kutuk dosa, dari segala kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk sakit penyakit, dari segala kutuk keturunan, dari segala kutuk apa, saudara? Apapun, saudara, kita ini sudah dibebaskan dari Tuhan, saudara, oleh Tuhan. Patutlah kita sebagai anak Tuhan tahu bersyukur kepada Tuhan, saudara. Jangan kita melupakan segala kebaikan Tuhan, saudara. Ya, pentingnya kalau saudara mau mengalami, ya, kemampuan supranatural Allah, pentingnya kita patut mengingat akan segala perbuatan Allah yang besar yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, Allah telah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, saudara. Dan Allah juga telah membuat Daud menjadi orang yang besar. Kemudian Daud berkata, saudara, di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 16 sampai 17. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punya mula segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sekali lagi, saudara, ya, kita memperhatikan bagaimana Daud berkata bahwa mereka hanya memberikan apa yang Allah sudah berikan kepada mereka sebelumnya. Apa yang mereka telah lakukan adalah mengembalikan kepada Allah apa yang memang menjadi haknya. Ini adalah sikap yang sekarang, ya, kita akan bersama-sama mempelajarinya, saudara. Sikap hati seperti Daud ini, ya, saudara. Kita perlu mengetahui, ya saudara, untuk mulai menjadi makmur ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, Anda harus berhenti memikirkan uang sebagai milik Anda. Ya, Anda harus berhenti memikirkan uang sebagai milik Anda. Ya. Kedua, Anda perlu berhenti melihat diri Anda sebagai sumber dari kemakmuran Anda. Ya saudara, ya.
Yang pertama, Anda harus berhenti memikirkan uang sebagai milik Anda. Kita harus akui itu, uang yang kita peroleh, uang yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik Allah. Yang kedua, Anda perlu berhenti melihat diri Anda sebagai sumber dari kemakmuran Anda. Jadi yang menyebabkan Anda makmur itu bukan kita, bukan usaha kita, bukan karena jasa-jasa kita, saudara, tetapi karena Allah. Karena Allah lah yang membuat kita menjadi makmur, saudara. Itu penting, harus kita perhatikan, saudara. Ya. Ketiga, untuk menjadi makmur, saudara, kita harus mengakui bahwa semua berkat dan kekayaan itu berasal dari Allah. Ya. Semua berkat dan kekayaan itu berasal dari Allah. Jadi mengapa sih ya suka orang-orang beralasan begitu tertekan ya tentang uang? Adalah karena mereka berpikir bahwa mereka yang mengendalikan keuangan mereka, saudara. Kalau mereka berusaha mengendalikan keuangan mereka bisa tertekan, saudara. Mereka bisa stres. Karena mereka berusaha untuk bertanggung jawab atas semua faktor yang membuat mereka menjadi makmur. Supaya bagaimana mereka menjadi makmur, saudara? Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup mereka, saudara? Dan saudara, mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan dalam ekonomi karena mereka melihat diri mereka sebagai sumber penyediaan mereka, saudara. Jadi kita harus mengubah konsep pikir kita ya, saudara. Selama ini kita berpikir, untuk kita menyediakan kebutuhan kita harus memikirkan ya dengan tanggung jawab kita. Bagaimana untuk menyediakan semua kebutuhan kita, saudara. Ya, kita akan stres, saudara. Ya, kita akan stres. Kita akan penuh dengan hati yang penuh dengan tidak ada damai, saudara. Dan rasa tidak aman, saudara. Karena kita terus mengejar, saudara. Apa yang kita kejar, kita akan tidak mencapai apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Akhirnya stres, saudara ya. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus mengakui bahwa sumber penyediaan berkat kita adalah Allah. Kita cuma sebagai pengelola saja. Dan kita harus akui, saudara, bahwa sumber kemakmuran kita adalah Allah, bukan kita, saudara. Ya, bahwa semua berkat dan kekayaan itu berasal dari Allah, bukan dari jeripaya kita. Ya, sekalipun kita berusaha berupaya, mungkin dengan bekerja keras, saudara, dengan berbagai, tapi itu kita harus mengakui, saudara, bukan kita yang menghasilkan kekayaan, itu bukan kita, saudara. Kita cuma sebagai pengelola saja. Jangan sampai kita salah dalam pengertian ini ya, saudara. Ya, kita perlu bekerja dengan baik, menjadi pengelola. Mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi kita jangan mengambil tanggung jawab itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita seolah-olah seperti mengambil tanggung jawab itu, saudara. Ya, kita akan stres, saudara. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Melihat diri Anda sebagai seorang pengelola akan membawa kedamaian pikiran dan rasa aman, saudara. Ya. Kalau kita melihat diri kita sebagai pengelola, saudara ya, itu akan membawa kedamaian di dalam pikiran kita dan rasa aman. Ya, karena yang bertanggung jawab adalah Tuhan, saudara. Kita hanya mengelola saja setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang bertanggung jawab atas kebutuhan kita, bertanggung jawab atas kebutuhan apapun yang kita butuhkan, itu adalah Allah, saudara. Dan kita memiliki tangan yang terbuka, saudara.
bukan menjadi tangan yang kikir, saudara, ya. Karena apa? Karena kita sadar bahwa segala berkat ini Allah yang memiliki, dan segala berkat ini berasal dari Allah, bukan kita, saudara. Jadi kita mempunyai tangan yang selalu terbuka, ya, tangan yang selalu terbuka bagi Allah, saudara. Kalau kita memiliki tangan yang selalu terbuka bagi Allah dan mengakui bahwa kita sebagai seorang pengelola saja, dan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kita, ya saudara, dan mengakui bahwa segala kekayaan ini datang dari Allah, yang menjadi sumber berkat kita, sumber kemakmuran kita adalah Allah, dan kita melakukan sebaik-baiknya sebagai pengelola, saudara. Maka yang bertanggung jawab adalah Allah. Kita bisa tenang, kita bisa dengan tenang, ya saudara, dengan penuh damai, nggak perlu stres, saudara. Saudara bisa alami seperti itu, saudara. Saudara bisa buktikan, saudara. Saudara tidak akan mengalami khawatir tentang akan apa yang saudara akan butuhkan. Saudara tidak akan khawatir tentang masa depan Anda. Saudara tidak akan khawatir tentang kebutuhan masa depan Anda, kebutuhan masa depan anak-anak Anda, saudara. Ketika saudara memiliki sikap yang benar bahwa Anda adalah hanya sebagai seorang pengelola dan menjadikan Allah sebagai sumber saudara, bahwa segala kekayaan itu berasal dari Allah, ya, yang menjadi sumber kekayaan adalah Allah, saudara. Maka saudara tidak perlu khawatir dengan masa depan Anda, karena Allah lah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan Anda, saudara. Saudara nggak usah khawatir, ya. Ya. Ketika Anda mengetahui bahwa Allah adalah sumber Anda tidak khawatir tentang keadaan-keadaan jasmani. Jika Allah dapat membuat Abraham makmur dan memberi makan ternak-ternaknya di padang gurun, maka Ia dapat memberkati Anda dan membuat Anda makmur dalam keadaan ekonomi apapun. Tidak peduli apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, Allah bertanggung jawab untuk Anda dan bahkan telah menghitung semua rambut di kepala Anda. Tertulis dalam Matius 10 ayat 30. Tuhan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dalam kemuliaannya, bukan menurut keadaan ekonomi. Ya, Allah memenuhi kebutuhan kita itu menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara, bukan menurut keadaan ekonomi. Ya, itu kita bisa baca dalam Filipi 4 ayat 19. Ya. Jika Anda tertekan tentang keuangan, saudara, jika saudara pada saat ini sedang mengalami suatu tekanan, ya, tertekan dalam keuangan, mungkin Anda masih seorang lajang atau belum menikah dan berusaha mencari tahu bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau Anda sudah menikah dan berdebat dengan pasangan Anda tentang uang, maka saya mendorong Anda untuk mulai melihat Allah sebagai sumber kemakmuran Anda. Ya, jadi kita nggak perlu berdebat. Sekarang kita mau mulai melihat Allah adalah sumber kemakmuran Anda. Kita jangan melihat diri kita ini. Kita nggak bisa, kita nggak punya kemampuan, saudara. Jadikan Allah menjadi sumber kemakmuran Anda. Maka Allah akan mengurus keuangan Anda lebih baik daripada Anda, saudara. Ya, terkadang memang sulit untuk melihat melampaui tantangan jasmani, ya, atau natural yang Anda hadapi dan melihat ke alam roh. Ya, tapi Anda dapat melakukannya dengan mentalitas seorang pengelola. Saya katakan kepada Anda, mengadopsi sikap seorang pengelola akan benar-benar menolong Anda, saudara. Ya, mulai sekarang, saudara, kita harus mengubah konsep pikir kita, ya, pemahaman kita tentang keuangan. Bahwa uang itu bukan milik kita. Uang adalah milik Allah. Kita ini hanya sebagai pengelola dari segala berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara,
Maka saudara, ini kita tidak akan mengalami stres dalam hidup ini. Kita tidak akan khawatir. Dalam keadaan kondisi ekonomi apapun, kita tetap tenang. Kita punya pengharapan, kita punya iman kepada Tuhan, bahwa Allah yang berjanji, Allah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan-kebutuhan kita. Allah yang berjanji bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, kita harus pegang firman Tuhan ini, saudara. Dan Tuhan mau jemaat Sakura 5 akan mengalami terobosan di dalam keuangan. Ya, saudara, saya percaya kalau saudara memahami tentang hal ini, saudara, bahwa kita ini sebagai pengelola saja yang dipercayakan untuk mengelola setiap berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan buat kita, maka saya percaya Tuhan akan membangkitkan anak-anak Tuhan di Sakura 5 akan menjadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena tujuan Tuhan adalah kalau kita diberkati supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang-orang lain. Saudara, ya, itulah menjadi tujuan Tuhan buat kita, saudara. Setiap kita perlu melihat, saudara, ya, kalau kita menerima penghasilan dari pekerjaan kita, saudara, ya, kita perlu melihat penghasilan kita sebagai sesuatu yang Allah telah percayakan kepada kita. Dan kemudian bertanya pada diri sendiri, apa yang Allah ingin untuk kita lakukan dengannya? Ya, dengan kita mengetahui bahwa penghasilan Anda sebenarnya adalah uang Allah, membuat Anda menanggapi keuangan dengan sebuah sikap yang sama sekali berbeda. Dan sikap Anda terhadap terhadap uang sebenarnya lebih penting daripada apa yang Anda lakukan dengannya. Saudara, pentingnya sikap hati, saudara. Ketika kita menerima berkat, ya, kita harus bertanya pada diri sendiri, ya, apa yang Tuhan mau lakukan untuk uang ini? Apa yang Tuhan mau lakukan untuk berkat yang Tuhan berikan ini, saudara? Ya, jadi kita mempunyai sikap yang benar, saudara. Sikap yang benar terhadap berkat yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Jadi kita tidak mengakui bahwa ini adalah milik kita, saudara. Tapi jadikan semua berkat yang Tuhan berikan itu menjadi milik Allah. Aku itu sebagai adalah milik Allah, saudara, bukan milik kita. Ya. Sekarang kita melihat, ya, apa yang tertulis dalam kitab Mazmur tentang sikap. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakarmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Itu di dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai 14, saudara. Ya, saudara. Jadi perlu kita, ya, memiliki sikap hati yang benar terhadap Tuhan, saudara. Sikap hati atas segala berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan menilai sikap hati kita. Nah, di dalam hal memberi juga Tuhan menilai sikap hati kita, saudara. Ketika kita memberi kepada Tuhan, ya, itu kita harus disertai dengan sikap hati yang disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu yang keluar dari hati kita, itu yang Tuhan nilai, saudara. Ya, bukan kita memberi dengan seperti dengan dan tanpa hati yang bersyukur,
Tuhan tidak menilai, saudara. Tuhan tidak nilai itu. Tuhan tidak anggap itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau, saudara, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus disertai dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan, sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di sini pentingnya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi saudara, dari hati kita, Tuhan nilai itu dari hati kita, saudara. Bukan yang pemberian yang secara di luar, saudara, tapi dari hati kita. Kita memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, bukan dengan paksaan, tapi memberi dengan kasih kita kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau memberi kepada Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan nilai, saudara. Ya, Allah sedang berkata bahwa pertentangannya dengan mereka bukanlah tentang kurangnya korban bakaran di pihak mereka. Mereka telah mempersembahkan korban terus-menerus. Keluhan Allah terhadap mereka adalah sikap hati yang mereka miliki dalam mempersembahkan korban. Ya, mereka melewatkan tujuan utamanya. Allah tidak membutuhkan pengorbanan mereka. Dalam menetapkan sistem korban, Ia sedang berusaha menggambarkan perlunya darah dicurahkan untuk manusia dibuat menjadi benar. Dalam Roma 5 ayat yang ke-9, saudara. Roma 5 ayat ke-9 kita akan baca bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kita dulu adalah orang-orang yang dimusuhi Allah, saudara. Kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, saudara. Kita adalah orang-orang yang dimurkai Allah, saudara, karena dosa. Tapi karena korban Kristus, darah Kristus telah dicurahkan kepada kita, saudara, dan kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya, saudara. Korban darah Kristus sudah membenarkan kita, saudara. Dan kita mempersembahkan korban itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda kita bersyukur buat kasih-Nya yang begitu besar buat kita, buat pengorbanannya. Allah telah membenarkan kita, saudara. Dulu kita adalah orang yang berdosa, tapi sekarang telah dibenarkan menjadi anak Allah, saudara. Dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, saudara. Nah, kita bersyukur ya, oleh darah Yesus kita boleh dibenarkan. Oleh darah Yesus kita telah dipindahkan dari hukuman kekal masuk ke dalam kehidupan yang kekal, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ini berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Jadi ketika kita memberi, itu harus disertai dengan sikap hati yang bersyukur buat segala apa, buat karyanya Tuhan, karya penebusan, ya, karya keselamatan yang Tuhan telah lakukan buat kita semua. Itulah yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat yang jasmani, tapi dari hatinya, saudara, hati kita yang memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, itu sebagai korban kepada Allah, saudara. Itu yang harus kita perhatikan, saudara. Dalam kita memberi, kita harus memperhatikan sikap kita, ya, yang memperkenankan hati Tuhan. Haleluya, ya. Jadi saudara, dalam orang-orang dalam perjanjian lama itu mereka berpikir mereka sedang membuat persembahan karena Allah entah bagaimana membutuhkan kambing domba mereka. Dalam ayat ini Allah sedang membuatnya jelas bahwa Ia tidak membutuhkan apapun dari mereka. Segala sesuatu memang sudah menjadi milik Tuhan. Segala sesuatu sudah menjadi milik Tuhan. Allah berkata, jika aku lapar, aku tidak akan memberitahumu.
Dunia adalah milikku dan segala sesuatu di dalamnya. Ia tidak perlu meminta makanan kepada siapapun. Kebenarannya adalah bangsa Israel membutuhkan korban-korban itu. Ya, mereka harus memberi kembali kepada Allah dan menunjukkan kepercayaan dan ketergantungannya mereka kepada Dia. Ini bukan untuk Allah, ini adalah untuk mereka. Jadi mempersembahkan mereka, orang-orang Israel itu mereka mempersembahkan adalah untuk mereka sendiri juga, bukan untuk Allah, saudara. Ya, apakah Anda tahu mengapa Allah meminta kita untuk memberi 10% dari penghasilan kita kepada gereja? Itu bukan karena Allah membutuhkan uang kita. Semua emas, perak, dan kekayaan di dunia sudah menjadi miliknya. Dalam Hagai pasal 2 ayat 8. Ia tidak membutuhkan sumbangan kita. Allah bisa saja mempersiapkan keuangan gereja secara berbeda. Ia bisa saja membuat setiap hamba Tuhan kaya secara bebas, seperti Ia membuat kaya Abraham, Ishak, Daud, Salomo, dan lainnya. Persepuluhan adalah demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan Allah. Ya, kita harus menggarisbawahi ini. Persepuluhan adalah demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan Allah. Allah tidak membutuhkan uang Anda. Sama halnya, Ia tidak membutuhkan korban-korban perjanjian lama itu. Tujuan dari persepuluhan adalah untuk Anda belajar mengakui Allah sebagai sumber semua uang Anda. Mengatakan bahwa Anda percaya Allah adalah sumber Anda adalah satu hal, tapi untuk membuktikannya adalah hal lain. Cara Anda membuktikan kepada diri Anda bukan Allah bahwa Anda percaya Allah adalah sumber Anda adalah dengan memberi sebagian dari apa yang Anda hasilkan kepada Dia. Ya. Orang-orang yang tidak benar-benar melihat Allah sebagai sumber mereka akan menolak untuk memberikan sebagian dari yang mereka miliki. Mereka akan berpikir, saya memerlukan uang itu. Tetapi mengembalikan sebagian dari apa yang Allah telah berikan kepada Anda tidaklah menjadi masalah ketika Anda melihat Allah sebagai sumber Anda. Uang akan sulit datang ketika Anda menganggap diri Anda sebagai penyedianya. Ya, uang akan sulit datang, saudara, ketika Anda menganggap diri Anda sebagai penyedianya, saudara. Ya, menganggap bahwa Anda itu sebagai penyedia uang itu dan tidak mengakui Allah sebagai sumber Anda. Uang akan sulit datang, saudara. Ya, uang mengingatkan Anda tentang betapa kerasnya Anda harus bekerja hanya untuk bertahan hidup, dan memberikannya akan tampak membuat Anda semakin jauh dari sasaran terpenuhinya semua kebutuhan Anda. Itulah, saudara, kalau kita ini tidak menganggap Allah sebagai penyedia kita, ya, maka saudara, uang akan mengingatkan Anda tentang bekerja keras. Bekerja kerasnya Anda harus bekerja hanya untuk bertahan hidup, saudara. Saudara akan mendapatkan penghasilan dengan banting tulang, dengan berkeringat, dengan air mata, dengan jerih lelah. Itu adalah sistem dunia, saudara. Tapi kita hidup dalam sistem sorga, saudara. Ketika Adam pada waktu sebelum berdosa, ya, dia tidak perlu berjerih lelah, saudara. Dia tidak perlu untuk mencangkul, saudara. Segalanya sudah disediakan Allah. Semuanya sudah disediakan Allah di Taman Eden. Adam hanya tinggal mengelola segala berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Ya, saudara, itu semua akan benar jika Allah bukan sumber Anda, saudara, ya. Kalau Anda menjadikan Allah bukan sumber penyedia Anda akan dibuat bekerja keras, banting tulang, hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda, saudara. Dalam ekonomi Allah, Anda bergerak lebih dekat ke arah sasaran Anda dengan memberi daripada dengan memegang erat segala sesuatu yang Anda miliki. Ya, ini semua adalah masalah iman, saudara.
Itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk memberi. Ia tidak membutuhkan uang kita. Allah dapat menegakkan kerajaannya menggunakan prinsip-prinsip lainnya. Ia dapat memberikan gagasan-gagasan kreatif kepada setiap orang dalam pelayanan yang akan menghasilkan kekayaan besar. Ia dapat saja melakukan berbagai hal, tapi Allah menetapkan kerajaannya di sekitar memberi, karena Ia ingin Anda mempercayai Dia dan mengakui Dia sebagai sumber Anda. Ia ingin Anda ingat bahwa meskipun Anda memiliki uang, Anda tidak menghasilkannya dengan kekuatan Anda sendiri. Musa menulis di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, kalau kita boleh bekerja, kita boleh menghasilkan uang, kita dapat mendapatkan berkat, saudara, itu bukan karena usaha kita, saudara. Bukan karena usaha kita, bukan karena jasa-jasa kita, saudara. Sekalipun kita harus bekerja, saudara. Tapi Tuhanlah yang memberikan berkat buat kita, saudara. Jadi kita harus akui semua itu adalah berkat Allah. Semua yang kita peroleh adalah berkat dari Allah, saudara. Bukan dari usaha kita sendiri. Allah memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan penting bagi kita untuk mengakui bahwa Ia adalah sumber kita, terlepas dari betapa banyaknya upaya yang kita berikan dalam memperoleh uang. Semua kemakmuran berasal dari Allah. Ia memberkati kita sehingga Ia meneguhkan perjanjian, dan supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Allah memberi Anda uang untuk bertahan hidup dan membayar tagih-tagihan Anda, ya, dan membayar tagihan-tagihan Anda. Tapi alasan utama Ia telah memberkati Anda adalah agar Anda dapat menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 3, saudara. Dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu maka semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Ya, saudara juga bisa baca dalam Efesus 4 ayat 28 dan 2 Korintus 9 ayat 8. Memberi menjadi sebuah masalah ketika Anda melihat diri Anda sebagai pemilik keuangan. Ya, karena ketika Allah meminta Anda untuk memberi, atau ketika Anda melihat petunjuk dalam firman yang menyuruh Anda untuk memberi, Anda bisa mulai berpikir, apa hak Allah memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dengan uang saya sendiri? Ya. Tetapi kebenarannya adalah kekayaan apapun yang Anda miliki berasal dari Allah. Ya, kita harus akui itu, saudara. Kita harus akui kekayaan apapun yang Anda peroleh, uang yang Anda peroleh, berkat yang Anda peroleh, segala apapun yang Anda peroleh, ya, semua itu berasal dari Allah. Kita harus akui itu. Ia adalah pribadi yang memberikan Anda kekuatan dan kemampuan untuk berhasil. Jadi yang memberikan kekuatan itu Allah. Ya, memberikan kemampuan untuk kita berhasil itu Allah, saudara. Jadi kita harus akui segala berkat, segala anugerah pertolongan, segala mujizat, segala apapun, ya, kesembuhan itu semua berasal dari Allah. Jangan kita melupakan Tuhan, saudara. Ya. Dan kita bisa melihat di sini, saudara, ya, apa yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 18 ini, ya, saudara. Hal yang menarik tentang ayat dalam Ulangan 8 ayat 18 ini adalah Allah sedang berbicara kepada bangsa Israel yang pada akhirnya akan memasuki tanah perjanjian. Mereka akan tinggal di rumah yang dibangun
ya, dibangun ya rumah yang besar-besar yang disediakan Tuhan. Ladang-ladang telah dibersihkan dari batu-batu, parit-parit sudah digali, tanaman sudah ditanam, saudara. Bangsa Israel akan masuk dan menerima keuntungan dari kerja keras orang lain. Allah sedang memberitahu mereka untuk tidak melupakan sumber kekayaan mereka. Ketika mereka berubah dari tinggal di padang gurun untuk tinggal di rumah besar dengan kemakmuran yang berkelimpahan. Ya, Allah mengajar kepada umat Israel untuk jangan melupakan Tuhan ketika kau diberkati, ketika kau sudah masuk ke dalam negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, yang berlimpah-limpah dengan kemakmuran. Ya, saudara, Allah juga mengajar kita sebagai anak Tuhan, jangan kita melupakan Tuhan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kita jangan menganggap itu oleh karena jasa-jasa saya bisa berhasil karena jasa-jasa saya bisa sukses karena jasa-jasa saya diberkati karena jasa-jasa saya, karena kerja keras saya dari sejak muda sampai sekarang. Itu orang yang lupa kepada Tuhan, saudara, bahwa Tuhan telah mengaruniakan kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang, yaitu kepada Abraham. Saudara, karena Allah berjanji pada Abraham, itulah Allah memberikan kekuatan itu. Allah meneguhkan perjanjiannya pada Abraham. Allah memberi kekuatan buat kita, saudara, untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara, bukan karena usaha kita, saudara, karena Allah meneguhkan perjanjian kepada Abraham. Maka kita ini bekerja apa? Diberkati, saudara, karena Allah memberi kekuatan buat kita, saudara. Jadi kita harus tahu, ya, harus tahu ini, menempatkan diri kita. Kita ini bukan kita yang menghasilkan kekayaan, tapi Allah lah yang memberikan kekayaan itu kepada kita. Karena Allah memberi kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Itu dengan jalan meneguhkan perjanjiannya kepada Abraham, saudara, ya. Jadi saudara, jangan berpikir kau menjadi kaya dengan kekuatanmu sendiri. Akulah yang membuatmu kaya, kata Tuhan, dan aku melakukannya untuk meneguhkan perjanjianku di bumi. Ya saudara, kita harus mengakui semuanya nih, segala berkat ini datang dari Tuhan, saudara, ya. Bisa diberikan kesehatan, kita diberikan bisa mencari nafkah, ya, itu semua berkat dari Tuhan. Kita harus akui itu, nah, saudara, ya. Dan kita jangan jadi orang yang tidak tahu bersyukur, ya. Ukuran kekayaan itu relatif, saudara. Jadi ada orang yang menganggap kalau dia belum kaya karena belum memiliki mobil yang bagus atau televisi yang 42 inch dan sebagainya. Padahal kita bisa melihat bagaimana dulu dan sekarang, saudara. Kita dulu mungkin gak punya apa-apa, ya, rumah, kontrak dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa punya rumah dan sebagainya. Tuhan memberikan segala berkat-berkat dengan isi rumahnya, saudara, yang begitu luar biasa. Itu juga berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kita jangan mengukur kekayaan, kalau kita makmur, kalau kita mempunyai banyak rumah, kita mempunyai banyak mobil dan sebagainya, saudara. Kita mempunyai barang-barang yang bagus-bagus. Kita bisa ukur, saudara, bagaimana keadaan dulu kita dan bandingkan dengan sekarang, saudara. Pasti ada banyak berkat yang saudara sudah terima, ya, di dalam hidup saudara. Saudara, kita akan belajar, saudara, ya, di sini, ya, saudara, ya. Banyak orang-orang, ya, di dunia ini, saudara, ya. Bahkan hari ini, saudara, beberapa orang dilahirkan dalam sistem-sistem sosial yang tidak mengizinkan mereka untuk mencari kekayaan, atau dalam sistem diktator yang mengendalikan status keuangan mereka. Saudara, kita bersyukur, saudara, pada Tuhan, ya. Kita hidup di negeri yang makmur, kita bisa bebas dalam
mencari pekerjaan dan sebagainya, saudara. Kita bisa bekerja untuk mendapatkan berkat, mendapatkan rezeki, saudara. Itu semua dari Tuhan. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, saudara. Kalau kita melihat di dunia luar di sana ya, banyak orang tinggal di bawah kungkungan, ya, status sosial yang tidak mengizinkan orang mencari kekayaan. Dia berada di bawah status diktator yang mengendalikan keuangan mereka, saudara. Maka tidak bebas untuk mendapatkan keuangan, saudara. Kita harus bersyukur pada Tuhan, saudara, ya. Jadi orang lainnya juga menderita melewati perang, penganiayaan, dan pemenjaraan. Kita sangat diberkati, dilahirkan dalam masa kemakmuran seperti ini. Hal ini seharusnya membantu kita melihat bahwa kemampuan untuk makmur adalah pemberian dari Allah. Dan kita tidak bisa sombong dengan kesempatan-kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Rasul Paulus berbicara tentang itu dalam suratnya kepada gereja di Korintus. Ia berkata, "Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?" Dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Segala yang kita miliki telah diberikan kepada kita oleh Allah. Kita harus akui itu. Dan karena kita menerimanya, tidak ada ruang untuk sombong bahwa kitalah yang mengusahakannya. Jemaat Korintus bekerja seperti kita, tapi Paulus masih berkata bahwa segala keberadaan dan semua yang mereka miliki berasal dari Allah. Saudara, ya. Nah, sekarang saudara, banyak orang Kristen mengakui Allah sebagai penyebab kesuksesan profesional. Dia dipromosikan, dia mengaku itu, ya, Allah sebagai penyebab kesuksesan. Tapi ya, jauh lebih sedikit orang-orang yang menghubungkan bahwa Allah juga adalah sumber dari kesuksesan finansial. Ya, ketika mereka diberkati secara finansial, mereka kurang banyak dari antara mereka yang tidak mengakui gitu loh, bahwa Allah menjadi sumber kesuksesan finansial mereka. Ya. Banyak orang melihat tangan Allah dalam memberi mereka kesempatan-kesempatan profesional. Tapi kebenarannya adalah Anda tidak memiliki kesempatan. Anda tidak memiliki satu pun yang tidak diberikan Allah kepada Anda. Apa yang membuat Anda masuk ke dalam kesulitan keuangan adalah gagal mengakui peran Anda sebagai seorang pengelola dari sumber-sumber Allah. Saudara, penting sekali lagi, yang membuat Anda masuk dalam kesulitan keuangan adalah gagal mengakui peran Anda sebagai seorang pengelola dari sumber-sumber Allah. Seorang pengelola tahu bahwa tuannya tidak ingin hambanya jatuh ke dalam hutang dan membayar 2 atau 3 kali lebih besar dari nilai sebenarnya karena bunga. Ya, pengelola tidak melakukan pembelian karena dorongan hati mereka yang tidak sabar untuk mendapatkan barang-barang baru. Ya, dan mereka tidak menggadaikan masa depan mereka dengan membeli barang-barang secara kredit. Jadi saudara, kita sebagai pengelola, kita juga harus berhati-hati. Ya, kita dipercayakan sebagai pengelola dari segala berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita tidak boleh juga sembrono dalam pemakaian uang, saudara. Kita harus juga dengan bijak dalam penggunaan uang, saudara, ya, supaya kita tidak terjerat di dalam masalah-masalah karena kebodohan kita sendiri, saudara. Firman Allah penuh dengan petunjuk untuk membantu kita membuat keputusan finansial yang baik. Contohnya, firman memberitahu kita untuk menyisihkan uang dan bersiap sedia. Alasan masalah keuangan menghancurkan banyak orang adalah karena mereka tidak memiliki tabungan apapun.
Dan seringkali alasannya karena mereka tidak menggunakan uang mereka dengan baik. Saudara, kita sebagai seorang pengelola, kita harus mengelola segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik-baiknya ya. Jangan ada uang kita habiskan semua. Dan kita harus utamakan ya, pemberian untuk Tuhan. Kita harus sisihkan, itu yang nomor 1. Ya, mengembalikan menjadi milik Tuhan. Ya. Itu adalah kita mempercayai Allah sebagai sumber kita. Di dalam penggunaan uang untuk kebutuhan-kebutuhan kita, kita juga harus dengan hati yang bijak, dengan penuh hikmat dan dari Tuhan. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang yang Tuhan berikan buat kita untuk hal-hal yang tidak penting. Saudara, jadi pentingnya kita juga mempunyai tabungan ya saudara. Ya, supaya apa? Supaya ketika menghadapi suatu terjadi penurunan ekonomi, saudara, ya, atau ada masalah tentang ekonomi, kita nggak perlu untuk terjadi kegoncangan di dalam kehidupan kita, saudara, karena kita mengelola keuangan yang Tuhan berikan bagi kita dengan baik. Itu akan banyak membantu kita, saudara. Ya, jadi sehingga kita tidak masuk ke dalam bencana finansial. Jadi saudara, mengikuti nasihat keuangan Allah akan menyelamatkan Anda dari membuat kesalahan-kesalahan. Tapi Anda harus mengadopsi pola pikir seorang pengelola sebelum Anda dapat mengerti apa yang firman katakan tentang mengelola uang. Jadi harus benar-benar pertama kali harus menyadari bahwa kita ini seorang pengelola saja, bukan pemilik. Kita harus tahu. Ya, baru nanti Tuhan akan percayakan pada kita bagaimana mengelola uang dengan baik. Saudara, adalah mungkin untuk makmur tanpa Allah, tapi itu datang dengan sakit hati. Firman Tuhan berkata bahwa berkat dari Tuhan yang membuat Anda kaya, dan Ia tidak menambahkan duka cita dengannya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika Anda sedang melakukannya sendiri, Anda juga membawa beban tanggung jawab. Itulah sebabnya orang-orang sangat tertekan tentang apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi di dalam ekonomi yang sedang goncang, saudara, ya, atau bagaimana mereka akan membayar tagihan-tagihan mereka, saudara. Ketika Allah adalah sumber Anda, tidak ada duka cita yang ditambahkan ke dalam kemakmuran Anda. Alkitab berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara bisa baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Cara dunia berusaha untuk makmur tidaklah ilahi, dan mereka yang memperoleh kemakmuran dengan cara yang tidak ilahi membawa duka cita kepada diri mereka sendiri. Sikap dunia terhadap keuangan membuat orang-orang tertekan. Mereka membutuhkan sebuah pil untuk melewati hari, ya, dan pil lainnya untuk tidur di malam hari. Ya, banyak orang berusaha untuk makmur dengan cara dunia, akhirnya stres, saudara, ya. Mereka membutuhkan minum pil setiap hari, saudara. Ya, kita perlu berhenti mengikuti cara contoh dunia ini, tapi kita mengikuti cara ilahi. Cara ilahi untuk mencari kemakmuran adalah dengan mengingat, ya, bahwa Allah telah memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan peran kita adalah dengan menjadi pengelola dari apa yang Allah telah berikan kepada kita melalui berkat-Nya. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, dan Ia menambahkan kepada kita semua hal jasmani yang kita perlukan. Matius 6 ayat 33.
Saudara, jadi kita harus mengikuti cara ilahi ya. Untuk mencari kemakmuran adalah dengan mengingat bahwa Allah adalah yang telah memberi kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Dan peran kita adalah dengan menjadi pengelola. Saudara ya, itu harus diingat terus saudara. Dipahami terus bahwa Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu yang pertama. Kedua adalah ya, peran kita adalah sebagai pengelola dari apa yang Allah telah berikan kepada kita melalui berkat-Nya, ya. Yang ketiga, kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Ia akan menambahkan kepada kita semua hal jasmani yang kita perlukan. Dalam Matius 6 ayat 33. Dan ada hal yang lain lagi yang perlu Anda ingat. Dua langkah paling penting menuju kemakmuran adalah, ya, saudara perlu ingat ini. Dua langkah penting menuju kemakmuran adalah: satu, dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber Anda dan membangun pola pikir seorang pengelola. Ya, yaitu satu adalah dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber Anda dan membangun pola pikir seorang pengelola. Ya. Jadi dua hal ini saudara perlu diingat. Bahwa Anda adalah Allah, bahwa Allah adalah sumber Anda dan membangun pola pikir Anda adalah seorang pengelola. Jadi perlu diingat itu saudara. Itulah dua langkah paling penting untuk menuju kemakmuran. Sekali Anda melakukan kedua hal ini, firman Allah akan membuat Anda makmur. Itu juga melenyapkan tekanan dan kekhawatiran yang berhubungan dengan keuangan. Karena itu bukan uang Anda. Karena itu bukan uang Anda. Anda tidak harus takut Allah akan mengambilnya dari Anda jika Anda melonggarkan genggaman uang Anda. Allah adalah pribadi yang melipat gandakan, bukan pengurang. Faktanya adalah menjadi seorang pengelola menaruh segalanya ke dalam sudut pandang yang benar dan memampukan Anda untuk menerima berkat yang lebih besar dari Allah. Anda akan diberkati dan Anda akan menjadi berkat yang lebih besar bagi orang lain. Amin, saudara. Saya percaya kalau saudara memahami pemahaman tentang keuangan yang benar, ya, poin-poin yang telah saya sampaikan ini, biarlah saudara ingat dan itu dipahami bukan sebagai pengertian, tapi saudara pemahaman di dalam hati. Harus benar-benar menjadi pemahaman di dalam hati. Ya, saudara, Anda adalah seorang pengelola. Yang menjadi sumber Anda adalah Allah. Terus kemudian bagaimana menjadi makmur? Saudara, jadikan Allah menjadi sumber kemakmuran Anda. Jangan jadikan diri Anda sebagai penyedia. Jadikan Allah itu sebagai penyedia. Saudara ya. Karena Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau kita ini boleh mendapatkan kekayaan itu karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Bukan karena kita loh. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud menunggukan perjanjian yang telah diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Saudara ya. Jadi kita harus penting tahu hal-hal seperti ini. Dan kita percaya bahwa kalau kita menjadikan diri kita sebagai pengelola dan Allah menjadi sumber Anda, sumber segala yang baik dalam hidup Anda, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan lakukan terobosan-terobosan dalam keuangan Anda. Tuhan akan memampukan saudara untuk mengalami ya supernatural dari dalam hal keuangan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan terus membawa saudara akan semakin naik
Tujuan Tuhan memberkati Anda adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang-orang lain. Kita menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan menjadi berkat buat kerajaan Allah dilebarkan di atas dunia ini. Dan saudara, kita akan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Saudara akan dipakai Tuhan jadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di atas dunia ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa, ucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini, tentang bagaimana pemahaman tentang uang, untuk kami boleh memahami dengan benar bahwa Allah adalah sebagai pemberi, bukan pengambil. Ketika kami memahami hal ini Tuhan, bahwa Allah sebagai pemberi, bahwa Allah sesungguhnya akan memberkati kami semua anak-anak-Mu yang percaya pada Tuhan. Kalau kami menyadari bahwa kami ini adalah hanya sebagai seorang pengelola, bukan pemilik dari berkat-berkat yang ada, yang Tuhan berikan buat kami, itu adalah milik Allah. Semua yang ada pada kami milik Allah Tuhan. Uang, pekerjaan, usaha apapun, pekerjaan, semuanya adalah milik Allah. Sebab itu kami mau sungguh-sungguh mengakui Allah sebagai sumber kami, Allah sebagai sumber segala yang baik bagi hidup kami Tuhan, Allah sebagai penyedia bagi kami Tuhan, Allah yang bertanggung jawab juga untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Oh Tuhan, saya percaya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami mengalami mungkin goncangan dalam keadaan ekonomi saat ini. Ketika mendengar firman Tuhan, Tuhan membukakan Tuhan pemahaman mereka, hati mereka Tuhan, sehingga mereka dibukakan Tuhan, akal budi mereka Tuhan, pemahaman mereka diubahkan Tuhan, sungguh-sungguh boleh mengerti Tuhan akan rencana Tuhan, bahwa Tuhan tuh mempunyai hati untuk memberkati kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, biar kami juga mempunyai hati yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran lebih dahulu, mengutamakan Tuhan, tahu memberi apa yang menjadi bagian Tuhan, untuk kami mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Maka semua apapun yang kami butuhkan Tuhan akan sediakannya. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan turun atas setiap kami, berkat-berkat Allah turun atas setiap kami. Tuhan, jemaat Sakura 5 ini, kami percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar buat setiap kami. Tuhan akan lakukan terobosan-terobosan ilahi yang besar Tuhan buat setiap jemaat Sakura 5 Tuhan. Mereka akan Tuhan bawa mengalami terobosan-terobosan dalam finansial mereka. Mereka tidak perlu lagi bergumul tentang keuangan. Tuhan, mereka akan Tuhan terus bawa naik, makin naik. Karena mereka menyadari bahwa semua ini adalah milik Tuhan Bapa, dan mengakui sejujur-jujurnya bahwa sumber hidup mereka, sumber segala berkat mereka adalah Allah. Mereka hanya sebagai pengelola saja Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka semua, jemaat Sakura 5. Aku berdoa dalam nama Yesus, curahkan segala berkat-Mu turun atas mereka semua. Pada pagi hari aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah janji-janji Tuhan menjadi bagian kami, menjadi milik kami Tuhan. Ketika kami melakukan segala kebenaran firman-Mu ini, maka kami akan lihat, oh Tuhan, janji-janji Tuhan untuk menjadi milik kami Tuhan. Oh, berkat-berkat Bapa akan dicurahkan kepada kami Tuhan dengan begitu limpahnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa tujuan Tuhan. Kami diberkati untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami semua anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Bapa dari surga tercurah atas saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat Allah. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Sangat membangunkan. Ayo sama-sama kita pastikan hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan kalau kita terus berkobar-kobar dan kita terus hidup dalam ketetapan dan kebenarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa tetap memberikan persembahan umum, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau. Dan kedua yang berulang tahun di minggu ini adalah Dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau. yes, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan di dalam api